Bab 1201, Kedalaman Pedang Panggung Kaisar. Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy, Terjemahan Endless Fantasy. Hahaha, Duan Lingtian, kamu tidak akan selamat jika kamu berani membunuhku. Ketika Yang Chun melihat ekspresi Duan Lingtian yang agak murung, dia tertawa terbahak-bahak. Ada sedikit rasa jijik di matanya seolah-olah dia yakin Duan Lingtian tidak akan berani membunuhnya. Namun, benarkah Duan Lingtian tidak berani membunuhnya? Segera setelah itu, dia mendapatkan jawabannya. Bodoh, Duan Lingtian dengan tenang berkata. Dia mengangkat tangannya, dan pedang roh kuasa Royal Great bergetar tiba-tiba sebelum terbang menuju Yang Chun. Kilatan cahaya 9 naga. Sebelum senyum di wajah Yang Chun menghilang sepenuhnya, ki pedang 5 warna melonjak keluar dari pedang roh kelas kerajaan kuasi di tangan Duan Lingtian dan berubah menjadi naga dewa 5 warna berkepala 9 hanya dalam sekejap mata. Naga dewa berkepala 9 itu berkedip, dan 18 kilatan yang sangat bersinar menembus organ vital Yang Chun bahkan sebelum dia bisa bereaksi. Yang Chun dibunuh oleh Duan Lingtian dengan satu gerakan hanya dalam sekejap mata. Murid Kaisar bela diri sudah mati, begitu saja. Ketika Yang Chun meninggal, dia masih memiliki senyum puas di wajahnya karena dia pikir Duan Lingtian tidak akan berani membunuhnya. Itu adalah senyuman terakhir dalam hidupnya. Kesunyian. Seluruh tempat itu sunyi. Meskipun Duan Lingtian jauh lebih kuat dari Yang Chun, kebanyakan orang yang hadir berpikir Duan Lingtian tidak akan berani membunuh Yang Chun. Bagaimanapun, Yang Chun masih seorang murid Kaisar bela diri. Namun, endingnya di luar dugaan semua orang. Duan Lingtian membunuh Yang Chun, murid Kaisar bela diri dari hutan batu yang hilang, tanpa ragu-ragu sama sekali. Sementara itu, Luo Ping dan Zhang San saling memandang dan tampaknya telah mencapai kesepakatan diam-diam. Mereka melihat sekelompok tetua dan murid Lingtian Sekte di sekitar mereka dan berteriak secara bersamaan. Semua tetua dan murid Lingtian Sekte mendengarkan perintah ini. Seketika, semua tetua dan murid Sekte Lingtian mengalihkan pandangan mereka ke arah mereka. Setiap orang dari kalian harus bersumpah pada 99 kesengsaraan surgawi untuk merahasiakan apa yang terjadi hari ini. Siapapun yang menolak untuk bersumpah akan langsung dibunuh. Zhang San perlahan berkata, nada suaranya acuh tak acuh tetapi syarat dengan niat membunuh. Untuk sementara waktu, wajah para tetua dan murid Sekte Lingtian berubah secara dramatis saat tubuh mereka bergetar. Namun, mereka pulih dengan cepat. Mereka secara alami bisa menebak niat dua wakil pemimpin sekte. Itu tidak lebih dari mereka yang khawatir tentang berita pemimpin sekte mereka membunuh murid Kaisar bela diri menyebar, dan dengan demikian, membawa masalah ke Sekte Lingtian. Duan Lingtian melirik Zhang San dan Luo Ping sebelum dia menghela nafas. Sebelumnya, slip geokomunikasi Yang Chun dikirim begitu cepat sehingga bahkan Zhang San dan Luo Ping, keduanya di tahap marsial monark tingkat ke-7, tidak menyadarinya. Jika tidak, mereka tidak akan secara aktif meminta sekelompok tetua dan murid Lingtian Sekte untuk bersumpah. Tidak mungkin slip geokomunikasi yang dikirim Yang Chun akan menarik perhatian Kaisar bela diri itu, kemungkinan besar itu dikirim ke murid langsung Kaisar bela diri. Duan Lingtian merasakan tekanan yang luar biasa ketika dia memikirkan itu. Murid Kaisar bela diri tidak bisa dibandingkan dengan murid langsung Kaisar bela diri. Setiap murid langsung Kaisar bela diri adalah seniman bela diri jenius yang bisa dianggap mengerikan di seluruh benua awan atau pembangkit tenaga listrik di puncak tahap marsial monark dengan satu kaki di tahap Kaisar bela diri. Saya telah memahami kedalaman pedang tahap Kaisar tingkat pertama, dan saya dapat memobilisasi kekuatan 6 naga hitam kuno dan 2000 naga bertanduk kuno. Duan Lingtian berpikir dalam hati, namun, saya tidak memiliki keuntungan lain dibandingkan dengan murid langsung Kaisar bela diri itu. Berdasarkan ingatan Kaisar bela diri kelahiran kembali, Duan Lingtian sepenuhnya menyadari betapa menakutkannya murid langsung Kaisar bela diri. Dalam 2 kehidupan terakhir Kaisar bela diri kelahiran kembali, dia memiliki beberapa murid langsung yang kuat. Salah satu dari mereka lebih kuat darinya saat ini. Beberapa dari mereka bahkan bisa memobilisasi lebih dari 7 kekuatan naga hitam kuno. Pada saat ini, Duan Lingtian merasa sedikit terengah-engah ketika memikirkan krisis yang akan datang. Kami akan pergi besok untuk mengambil harta karun besar yang ditinggalkan oleh Kaisar bela diri kelahiran kembali. Banyak pil kelas kerajaan yang ditinggalkannya dapat membantu meningkatkan basis budidaya Raja bela diri. Seiring dengan khasiat obat yang kuat dari pil kelahiran kembali di tubuh saya,
basis kultivasi saya harus dapat meningkat lebih cepat lagi. Duan Lingtian bertekad untuk berangkat keesokan harinya ke tempat Kaisar Bela Diri Kelahiran kembali meninggalkan harta karun besar itu dan mengambilnya kembali. Duan Lingtian berencana untuk pergi sendiri kali ini. Dia tidak berencana membawa Feng Tianwu, Xiong Quan, dan Gold Tag karena dia ingin kembali secepat mungkin. Siapa yang tahu jika murid langsung Kaisar Bela Diri yang menerima slip jade komunikasi yang dikirim oleh Yang Chun akan datang atau tidak. Dia harus bersiap menghadapi badai yang datang. Di malam hari, Duan Lingtian duduk bersila di tempat tidurnya. Sebuah kotak giok muncul dari udara tipis dan jatuh di tangannya. Penampilan kotak giok itu sangat indah. Itu ditinggalkan untuknya oleh ayahnya yang pecundang, Duan Rufeng. Sebelumnya, Duan Rufeng telah meninggalkan 3 jimat yang kuat dan kotak giok indah kepadanya. Dia sudah menggunakan 3 jimat dan hanya tersisa dengan kotak giok indah. Aku ingin tahu apakah aku bisa membukanya sekarang. Mata Duan Lingtian berkilat saat dia mencoba membuka kotak giok indah dengan paksa dengan tangannya. Hua, sementara itu, energi langit dan bumi di kehampaan di atas Duan Lingtian mulai bergerak. Namun, Duan Lingtian dengan cepat menemukan bahwa bahkan setelah dia menggunakan kuasa Royal Great Spirit Sword dan mengerahkan kekuatan 6 naga hitam kuno dan 2000 naga bertanduk kuno, dia masih tidak bisa membuka kotak giok indah. Trik apa yang coba dimainkan ayah pecundangku? Duan Lingtian tidak bisa menahan senyum pahit. Kekuatannya saat ini dianggap berada di kisaran menengah di antara pembangkit tenaga listrik di puncak tahap Martial Monarch. Namun, dia bahkan tidak bisa membuka kotak kecil. Kotak giok indah menjadi semakin misterius di mata Duan Lingtian. Aku khawatir kotak giok indah ini berisi lebih dari sekedar keberadaan ayahku yang pecundang, mungkin ada sesuatu yang lain di dalamnya. Mungkin itu sesuatu yang lebih berharga daripada 3 jimat, mungkin, setumpuk besar jimat. Duan Lingtian bergumam, matanya secerah bintang, seolah-olah dia sudah bisa melihat dirinya memegang setumpuk besar jimat dan melemparkannya kemana-mana, langsung membunuh sekelompok pembangkit tenaga listrik di puncak tahap Martial Monarch. Secara alami, ini semua ada di pikiran Duan Lingtian. Dia tidak tahu apa yang ada di dalam kotak giok indah sehingga dia hanya bisa menebak-nebak. Karena Duan Lingtian tidak bisa membuka kotak giok indah, dia berhenti mengutak-atiknya dan menyimpannya di cincin tata ruang. Setelah itu, ia mulai berkonsentrasi pada kultivasinya. Teknik penguasa perang 9 naga, bentuk naga surgawi. Saat berkultivasi, Duan Lingtian tidak lupa untuk memahami Fus Profundity dan Sword Profundity. Saat ini, kekuatan 5 naga hitam kuno berasal dari kedalaman Fus dan kedalaman pedang yang telah dia pahami. Kedalaman Fus tingkat kedua setara dengan kekuatan 3 naga hitam kuno. Kedalaman pedang tahap Kaisar tingkat pertama setara dengan kekuatan 2 naga hitam kuno. Setelah menambahkan keduanya, itu setara dengan kekuatan 5 naga hitam kuno. Jika Duan Lingtian melepaskan kekuatan penuhnya dan menggunakan pedang roh kuasa Royal Great, kekuatannya hanya setara dengan kekuatan 6 naga hitam kuno dan 2000 naga bertanduk kuno. Itu karena basis kultivasinya terlalu lemah dibandingkan dengan kedalaman yang dia pahami. Basis kultivasi tahap Martial Monarch tingkat keempat tidak dianggap rendah, tetapi itu memucat dibandingkan dengan 2 kedalaman yang telah dipahami Duan Lingtian. Jika yang lain mengetahui tentang sumber kekuatan Duan Lingtian, mereka pasti akan merasa terkejut. Kedalamannya mirip dengan yang dipahami oleh pembangkit tenaga Kaisar Bela Diri, tetapi basis kultivasinya hanya pada tahap Martial Monarch tingkat keempat. Keduanya adalah dunia yang terpisah, itulah mengapa sulit untuk membayangkan fenomena seperti itu akan ada. Namun, fenomena itu memang muncul di Duan Lingtian. Pedang Saint Feng King yang benar-benar menakjubkan, aku telah meningkatkan kedalaman pedangku menjadi kedalaman tahap Kaisar hanya dengan memahami 20% dari pedang Dao yang terkandung dalam kata pedang yang dia tinggalkan. Jika saya berhasil memahami pedang Dao yang saya hafal sepenuhnya, apakah itu berarti pemahaman saya akan berada di kedalaman pedang tahap Kaisar tingkat ke-9? Jantung Duan Lingtian berdetak kencang ketika dia memikirkan hal ini. Dia benar-benar merasa orang yang mengaku sebagai Sword Saint benar-benar misterius dan tidak terduga. Pedang Dao yang kuhafal hampir tidak menggores permukaan pedang Dao yang terkandung dalam kata itu. Jika aku bisa sepenuhnya memahaminya, aku tidak tahu sampai sejauh mana Sword Profundity ku akan meningkat. Satu hal yang aku yakin adalah kedalaman pedang akan melampaui kedalaman pedang tahap Kaisar tingkat ke-9. Duan Lingtian yakin tentang ini. Duan Lingtian menenangkan pikirannya.
Dia diam-diam mengolah teknik kedaulatan perang 9 naga bentuk ke-9, bentuk naga surgawi serta memahami 2 jenis kedalaman. Basis kultivasinya meningkat dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Secara alami, itu masih terlalu lambat di mata Duan Lingtian. Dini hari berikutnya, Duan Lingtian meninggalkan puncak Lingtian dan sekte Lingtian tanpa memberitahu semua orang. Dia langsung menuju ke harta karun besar yang ditinggalkan oleh Kaisar Bela Diri Kelahiran Kembali. Secara alami, dia tidak pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal. Dia memberitahu Feng Tianwu tentang kepergiannya dan menyerahkan kendali boneka itu, Palu, kepada Feng Tianwu. Selama berada jauh dari sekte Lingtian, Hammer akan menjadi orang yang menjaga sekte Lingtian. Akan mudah bagi Hammer untuk menjaga kekuatan kelas 1 tingkat rendah dengan kekuatannya kecuali mereka bertemu dengan pembangkit tenaga listrik marsial monark lain seperti Yang Chun. Itulah mengapa Duan Lingtian bisa pergi dengan pikiran tenang. Kecepatan Duan Lingtian saat bepergian sangat cepat karena dia menggerakkannya dengan seluruh kekuatannya dan pedang roh kuasa Royal Grade. Perjalanan itu biasanya memakan waktu 1 bulan, tetapi dia hanya membutuhkan waktu 20 hari sebelum dia tiba. Ini semua karena terobosannya dalam Sword Profundity. Kalau tidak mungkin baginya untuk melakukan perjalanan begitu cepat. Bab 1202, Buah Merah 10.000 Tahun. Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy, Terjemahan Endless Fantasy. Di sisi barat tanah dalam, di hutan batu hilang. Sosok hitam muncul dari udara tipis di depan sebuah rumah batu. Itu adalah seorang pemuda tinggi mengenakan jubah hitam. Dia berdiri di sana seolah-olah dia adalah satu dengan langit dan bumi. Tiba-tiba, pemuda berpakaian hitam itu mengangkat lengannya dan menangkap seberkas cahaya yang bergerak cepat. Ketika dia perlahan membuka telapak tangannya, dia melihat batu giok yang sangat gelap tergelincir di tangannya. Itu adalah slip jade komunikasi. Ketika pemuda berpakaian hitam itu mengirimkan jejak origin energi ke dalam communication jade slip, sebuah suara cemas tapi familiar terdengar jelas di telinganya. Kakak Zhou, jika saya gagal untuk kembali, itu berarti saya telah dibunuh oleh pemimpin sekte Lingtian Sekte, Duan Lingtian. Jika saya mati, tolong balas dendam saya mengingat saya selalu melakukan yang terbaik untuk melayani Anda. Suara itu tiba-tiba berhenti di sana. Pemuda berpakaian hitam itu adalah murid langsung dari Kaisar Bela Diri Hutan Batu Hilang, Zhou Yi. Tuannya adalah Kaisar Bela Diri Shiki, dan dia adalah murid favorit Kaisar Bela Diri Shiki. Kekuatannya bisa dianggap yang terbaik di antara beberapa murid langsung Kaisar Bela Diri Shiki. Duan Lingtian, Zhou Yi bergumam tanpa ekspresi. Dia mengepalkan tangan yang memegang communication jade slip, dan itu langsung hancur menjadi debu. Embusan angin bertiup melewati dan menyebabkan jubah hitam Zhou Yi berkibar. Slip jade komunikasi di tangannya yang telah berubah menjadi debu terbawa angin dan menghilang di udara hanya dalam sekejap mata. Ekspresi Zhou Yi tetap tenang sepanjang waktu seolah-olah hidup Yang Chun tidak penting baginya. Namun, ada kilatan dingin di kedalaman matanya. Sementara itu, di sisi lain tanah dalam, Duan Lingtian menggunakan ingatan Kaisar Bela Diri Kelahiran Kembali untuk membimbingnya dan akhirnya tiba di dekat tujuannya. Tujuannya adalah tempat di mana Kaisar Bela Diri Kelahiran Kembali meninggalkan harta karun besar di kehidupan keduanya. Menurut ingatan Kaisar Bela Diri Kelahiran Kembali, cincin tata ruang yang berisi harta karun besar ada di pegunungan itu. Duan Lingtian melihat ke kejauhan. Sebuah pegunungan yang panjang memasuki garis pandangnya. Itu hijau, menunjukkan lingkungan cukup baik bagi flora untuk mekar. Setelah 10.000 tahun, pegunungan akan sedikit banyak berubah. Saya khawatir saya harus meluangkan waktu untuk menemukan cincin tata ruang yang disembunyikan oleh Kaisar Bela Diri Kelahiran Kembali. Duan Lingtian berpikir dalam hati. Dia sudah siap secara mental untuk itu. Beberapa saat kemudian, Duan Lingtian tampaknya telah berubah menjadi sambaran petir dan terbang menuju pegunungan yang panjang. Dia dengan cepat tiba di atas pegunungan yang panjang. Ledakan, 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 ledakan. Ketika Duan Lingtian tiba di atas pegunungan, dia mendengar serangkaian suara keras dari jauh di pegunungan. Suara-suara keras itu mengguncang gunung-gunung di dekatnya sampai bukit-bukit itu roboh dan bumi berguncang. Banyak burung terbang ke langit dari mana suara-suara itu berasal. Hutan hijau bergoyang seolah-olah ada badai. Seseorang bertarung. Duan Lingtian mengangkat alisnya saat dia mendekat karena penasaran. Semakin dekat dia, semakin keras suaranya.
Itu memekakkan telinga. Hu, hu, hu. Begitu dia mendekat, Duan Lingtian merasakan hembusan angin di wajahnya saat jubah ungunya berkibar tertiup angin. Dia tanpa sadar menyipitkan matanya. Sepertinya dua pembangkit tenaga listrik di atas tahap marsial monark tingkat ke-7 sedang bertarung. Duan Lingtian terus bergerak menuju sumber suara sambil menebak-nebak. Tak lama setelah itu, Duan Lingtian melihat sosok-sosok itu bertarung di ngarai yang luas. Seorang pria kekar setinggi 2 meter sedang berkelahi dengan seorang pria tua berambut putih. So. Pria kekar itu memegang sepasang palu meteor di tangannya. Ketika dia bergerak, palu meteor dengan cepat menembakkan peluru yang mengarah langsung ke lelaki tua itu. Dia menyerang tanpa ampun. Aliran udara dikompresi dan memicu serangkaian ledakan udara yang terdengar seperti ranjau meledak dibangun dari palu meteor. Itu menimbulkan angin kencang yang menyapu ke segala arah. Bentrokan. Di sisi lain, lelaki tua itu memegang tongkat dengan kedua tangannya. Dia sama sekali tidak takut dengan palu meteor di tangan pria kekar itu, menghalanginya lagi dan lagi. Apakah itu palu meteor di tangan pria kekar atau tongkat di tangan pria tua itu? Keduanya adalah senjata roh kelas 1. Keduanya bertarung tanpa lelah, tetapi mereka seimbang. Untuk sementara waktu, tidak ada pemenang atau pecundang. Orang tua, aku pertama kali menemukan buah merah 10.000 tahun itu, apakah kamu tidak berlebihan dengan ikut campur? Pria kekar itu berkata dengan suara yang dalam saat dia menghancurkan palu meteor di tangannya. Pria besar, itu bukan milikmu karena kamu belum memetiknya. Bahan berharga seperti buah merah 10.000 tahun seharusnya milik orang yang paling cakap, kata lelaki tua itu tanpa niat untuk mengakui. Tongkat di tangan lelaki tua itu menyambar secepat kilat, dan dia terus menghalangi palu meteor yang melesat keluar dari tangan lelaki kekar itu seperti seberkas cahaya. Itu seharusnya milik orang yang paling cakap, jika itu masalahnya, aku akan membunuhmu terlebih dahulu, orang tua tercela, sebelum aku memetik buah merah 10.000 tahun itu. Pria kekar itu berteriak, semua ototnya tiba-tiba menonjol, dan dia tampak seolah-olah menjadi lebih besar. Pada saat yang sama, sepasang palu meteor terbang keluar dari tangannya dan bergetar. Tiba-tiba, bayangan palu bayangan muncul sebelum jatuh pada lelaki tua itu seperti hujan meteor. Kita akan melihat apakah kamu mampu melakukan itu. Pria tua itu mencibir saat jubah abu-abunya mulai berkibar. Tongkat di tangannya bersinar, dan dia melambaikannya seolah-olah dia sedang membentuk penghalang pelindung di sekitar kepala dan tubuhnya. Ledakan. Langit palu bayangan jatuh seperti hujan meteor, dan mereka menghantam tanpa henti pada penghalang pelindung yang dibentuk oleh tongkat. Sepertinya dia berada di atas angin sekarang. Kekuatan mereka hampir setara satu sama lain. Namun, pria kekar itu berada di atas angin karena berinisiatif menyerang lebih dulu. Namun, lelaki tua itu bukanlah seseorang yang bisa dengan mudah ditangani. Segera setelah itu, ia mengambil kesempatan dan berhasil melarikan diri dari krisis. Ada suara ledakan udara yang terus-menerus saat kedua pria itu bertarung. Gelombang udara bergulir berubah menjadi badai-badai dan mencabut semua tanaman dan pohon di sekitarnya. Dengan keduanya di tengah, area yang luas berubah menjadi tanah tandus hanya dalam sekejap mata. Namun, keduanya bertarung dengan sengit sehingga mereka tidak menyadari ada sosok yang muncul di atas mereka saat tanaman dan pohon tumbang. Sosok itu tak lain adalah Duan Lingtian yang tertarik dengan pertarungan mereka. Buah merah 10.000 tahun. Duan Lingtian telah mendengar seluruh percakapan. Matanya menjadi cerah seketika, dan napasnya menjadi lebih cepat. Buah merah 10.000 tahun. Dia telah melihat catatannya dalam ingatan Kaisar bela diri kelahiran kembali. Buah merah 10.000 tahun adalah buah roh yang sangat berharga. Di benua awan, itu juga dikenal sebagai Raja Buah Roh. Di benua awan, sangat sulit bagi seniman bela diri di atas tahap marsial monark untuk meningkatkan kultivasi mereka dengan mengonsumsi buah roh. Ini karena buah roh dengan efek terkuat di benua awan hanya efektif untuk seniman bela diri transformasi void. Itu tidak berpengaruh pada pembangkit tenaga marsial monark ketika mereka mengkonsumsi buah roh itu. Secara alami, itu tidak akan efektif hanya jika dikonsumsi secara langsung. Jika seorang alkemis kelas 1 menyempurnakan pil kelas 1 dengan berbagai macam buah roh,
itu akan dapat meningkatkan basis kultivasi seorang seniman bela diri di atas tahap martial monarch sampai tingkat tertentu. Meskipun akan ada peningkatan, peningkatannya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan ketika seorang seniman bela diri di bawah tahap martial monarch mengkonsumsi buah roh. Sebagai Raja Buah Roh, khasiat obat buah merah 10.000 tahun jauh lebih unggul daripada buah roh biasa. Bahkan seniman bela diri martial monarch stage akan sangat diuntungkan dengan mengkonsumsinya. Saya dapat memurnikan satu kuali pil raja yang mendalam dengan buah merah 10.000 tahun bersama dengan beberapa bahan obat yang berharga. Satu kuali pil raja yang mendalam akan memiliki 10 pil jika saya secara pribadi memperbaikinya. Kemanjuran obat 3 pil raja mendalam hampir setara dengan khasiat obat dari satu buah merah 10.000 tahun. Karena alasan itu, Duan Lingtian tidak akan mengkonsumsinya secara langsung bahkan jika dia memperoleh buah merah 10.000 tahun. Dia akan menggunakan buah merah 10.000 tahun dan bahan obat lainnya untuk memperbaiki pil raja yang mendalam. Karena mereka bertarung di sini, aman untuk mengatakan bahwa buah merah 10.000 tahun pasti ada di dekat sini. Ketika Duan Lingtian memikirkan itu, dia mulai mencari di daerah sekitarnya untuk menemukan buah merah 10.000 tahun itu. Namun, dia gagal menemukan apapun setelah mencari beberapa saat. Bang! Pada saat ini, ledakan keras yang menghancurkan bumi bergema di udara. Duan Lingtian secara naluriah melihat ke sumber suara. Dia melihat lelaki tua itu, yang telah kalah dari palu meteor lelaki kekar itu sebelumnya, meluncurkan serangan balik yang kuat. Tongkat di tangannya mendarat di pria kekar dan segera mengirim pria kekar itu terbang. Ledakan, tubuh pria kekar itu terbanting ke dinding sebelum jatuh ke tanah tak bernyawa. Mati, biarkan dia membawaku ke sana. Mata Duan Lingtian tertuju pada lelaki tua itu saat dia menyimpan cincin tata ruang dan fragmen kedalaman pria kekar itu. Dia yakin lelaki tua itu akan menuju ke lokasi buah merah 10.000 tahun berikutnya. Yang harus dia lakukan hanyalah mengikuti orang tua itu. Duan Lingtian tercengang ketika dia melihat lelaki tua itu bergerak. Orang tua itu melangkah ke udara dan terbang ke sisi lain pegunungan. Sepertinya buah merah 10.000 tahun tidak ada di sini, aku sudah membuang-buang waktu mencarinya di sini. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya sebelum dia mengejar lelaki tua itu. Gerakan Duan Lingtian sangat sembunyi-sembunyi, dan dia menjaga jarak dari lelaki tua itu. Karena itu, lelaki tua itu tidak menyadari kehadirannya dan memasuki ngarai di sisi lain pegunungan. Ngarai itu sangat sempit dan lembab. Sebuah tanaman berdiri di sudut hutan di ngarai sempit yang tidak bisa dijangkau sinar matahari. Ada buah roh yang sangat merah hampir ungu di tanaman. Buah merah 10.000 tahun adalah milikku. Mata lelaki tua itu bersinar. Dia ingin memetik buah itu sehingga akhirnya menjadi miliknya. Namun, pada sepersekian detik ketika dia mengulurkan tangan untuk memetik buah merah 10.000 tahun, dia merasakan angin kencang yang aneh di sebelahnya. Wajahnya berubah drastis. Detik berikutnya, dia menemukan buah merah 10.000 tahun sebelum matanya menghilang. Bab 1203, Harta Karun Besar. Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy, Terjemahan Endless Fantasy. Ini benar-benar buah merah 10.000 tahun. Mata Duan Lingtian menjadi cerah ketika dia melihat buah roh yang sangat merah hingga hampir ungu. Suaranya dipenuhi dengan kegembiraan. Meskipun lelaki kekar dan lelaki tua itu menyebutkan buah merah 10.000 tahun ketika mereka bertarung, Duan Lingtian tidak yakin apakah itu buah merah 10.000 tahun karena lelaki kekar dan lelaki tua itu bisa saja keliru. Sekarang dia telah melihat buah roh dengan matanya sendiri, dia bisa memastikannya. Buah roh itu memang buah merah 10.000 tahun karena persis sama dengan buah merah 10.000 tahun dalam ingatan Kaisar Bela Diri Kelahiran Kembali. Menurut ingatan Kaisar Bela Diri Kelahiran Kembali, Duan Lingtian mengetahui bahwa Kaisar Bela Diri Kelahiran Kembali telah memperoleh buah merah 10.000 tahun yang terlihat mirip dengan yang ada di tangannya di kehidupan pertamanya. Oleh karena itu, dia sangat yakin bahwa buah roh di tangannya adalah buah merah 10.000 tahun. Suara Duan Lingtian jelas terdengar oleh lelaki tua yang punggungnya menghadap Duan Lingtian. Wajahnya berubah, dan dia berteriak, "Siapa itu?" Saat lelaki tua itu berteriak, dia dengan cepat berbalik untuk mundur seolah-olah dia takut orang di belakangnya akan menyergapnya. Beberapa saat kemudian, dia melihat orang yang berdiri di belakangnya. Itu adalah seorang pemuda tampan dan gagah berpakaian ungu dengan alis berbentuk pedang. Dia tampak berusia sekitar 25 tahun.
Kamu siapa? Pria tua itu bertanya dengan suara yang dalam ketika dia melihat pemuda berpakaian ungu yang berdiri di depannya. Orang yang dilihat lelaki tua itu tidak lain adalah Duan Lingtian. Pada saat ini, Duan Lingtian juga pulih dari keterkejutannya. Dia menatap lelaki tua itu dengan acuh tak acuh. Tidak masalah siapa saya, lebih penting lagi, saya ingin buah merah 10.000 tahun ini. Ketika Duan Lingtian berbicara, nadanya tidak berubah. Tapi aku menemukannya, kata lelaki tua itu. Meskipun dia tidak tahu seberapa kuat pemuda berbaju ungu di depannya, dia bisa membedakan pemuda itu cukup kuat berdasarkan kecepatannya. Jika tidak perlu, dia tidak ingin menyinggung perasaannya. Namun, buah merah 10.000 tahun sangat berarti baginya. Jika dia bisa mengkonsumsinya, dia mungkin bisa menerobos dari tahap marsial monark tingkat ke-8 ke tahap marsial monark tingkat ke-9. Karena alasan itu, dia tidak akan dengan mudah menyerahkan buah merah 10.000 tahun kecuali benar-benar diperlukan. Kau menemukannya. Ketika Duan Lingtian mendengar kata-kata lelaki tua itu, dia tercengang. Dia tidak bisa menahan tawa. Jika saya ingat dengan benar, buah merah 10.000 tahun ini ditemukan oleh orang besar, kan? Sebelum kamu membunuhnya, bukankah kamu mengatakan itu seharusnya milik orang yang paling cakap? Duan Lingtian berbicara sambil menatap pria tua itu dengan saksama. Dia kemudian menambahkan, jika Anda tidak setuju, Anda dapat menantang saya, jika Anda menang, saya akan mengembalikan buah merah 10.000 tahun kepada Anda. Bagaimana? Itu milik orang yang paling mampu. Ketika lelaki tua itu mendengar kata-kata Duan Lingtian, wajahnya menjadi lebih suram. Dia merasa seperti baru saja menembak dirinya sendiri di kaki. Dia akhirnya menyadari penampilan pihak lain itu bukan kebetulan. Mungkin, pihak lain telah mengintai dalam kegelapan sejak dia melawan pria besar itu. Kalau tidak, bagaimana dia tahu tentang kata-kata yang dia katakan sebelumnya? Terlebih lagi, kalimat terakhir Duan Lingtian juga membuat orang tua itu ketakutan. Karena pihak lain berani mengatakan itu berarti dia sangat percaya diri dengan kekuatannya. Untuk sekali, lelaki tua itu berpikir untuk mundur. Namun, begitu ide mundur muncul di benaknya, itu dengan cepat ditekan oleh keserakahan di dalam hatinya. Tidak, aku tidak bisa menyerah begitu saja pada buah merah 10.000 tahun. Buah merah 10.000 tahun membuat lelaki tua itu merasa tidak mau pergi. So, ada sedikit mania di matanya ketika dia bergumam pada dirinya sendiri. Hanya dalam sepersekian detik, tongkat yang merupakan senjata roh kelas 1 muncul, dan dia mengayunkannya ke Duan Lingtian. Dia melepaskan kekuatan penuhnya tanpa ampun, berniat membunuh Duan Lingtian dengan satu pukulan. Namun, dia mundur secepat dia menyerang. Orang tua itu mengambil spirit cane kelas 1 setelah dia menyerang Duan Lingtian dengan kekuatan penuh. Tidak hanya Duan Lingtian tidak menghindari serangan itu, tetapi dia bahkan melangkah maju. Sebelum tongkat itu sampai ke tangan lelaki tua itu, Duan Lingtian memukul lelaki tua itu dengan telapak tangannya seolah-olah dia mendapat pertolongan surgawi. Itu mendarat di dada lelaki tua itu dan menyebabkan ledakan keras. Setelah itu, lelaki tua itu terbang seperti anak panah dan menabrak dinding. Dia meludahkan beberapa suap darah. Duan Lingtian sebenarnya menahan kekuatannya. Jika tidak, dia akan terbunuh dalam sekejap dengan kekuatan Duan Lingtian. Seorang seniman bela diri tahap marsial monark tingkat ke-8 belaka tidak cukup untuk membuat Duan Lingtian khawatir. Setelah lelaki tua itu menarik napas, dia segera mengambil pil obat penyembuhan dan meminumnya. Dia memandang Duan Lingtian, yang berdiri di dekatnya, dalam ketakutan setelah dia sedikit pulih. Detik berikutnya, dia langsung kabur tanpa berkata apa-apa. Dia tidak bisa menahan nafas lega ketika dia menemukan Duan Lingtian tidak mengejarnya. Setelah lelaki tua itu pergi, dia merasa bahkan pakaian dalamnya basah oleh keringat dinginnya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia merasa begitu dekat dengan kematian. Perasaan sesak yang dia rasakan sebelumnya, dia tidak ingin merasakan itu lagi dalam hidupnya. Adapun buah merah 10.000 tahun, dia benar-benar melupakannya. Dia tidak berani bersaing untuk itu lagi. Sama seperti itu, buah merah 10.000 tahun milik Duan Lingtian. Ketika saya kembali, saya akan meminta Luoping untuk menyiapkan bahan obat lainnya. Setelah semua bahan obat dikumpulkan, saya akan memperbaiki kuali pil Raja Mendalam dengan buah merah 10.000 tahun ini. Duan Lingtian tidak bisa menahan perasaan senang ketika dia memikirkan hal ini. Beberapa saat kemudian,
Dia mendapatkan kembali ketenangannya dan memasukkan buah merah 10.000 tahun ke dalam cincin tata ruang seolah-olah dia telah memperoleh harta yang berharga. Sepertinya aku beruntung, aku berhasil mendapatkan buah merah 10.000 tahun bahkan sebelum menemukan harta karun Kaisar Bela Diri kelahiran kembali yang besar, gumam Duan Lingtian pada dirinya sendiri saat senyum muncul di wajahnya. Aku harus pergi mencari harta karun Kaisar Bela Diri kelahiran kembali sekarang. Duan Lingtian mulai mencari di pegunungan menurut ingatan Kaisar Bela Diri kelahiran kembali dari 10.000 tahun yang lalu. Dia bermaksud menemukan cincin tata ruang yang ditinggalkan oleh Kaisar Bela Diri kelahiran kembali. Selama kehidupan kedua Kaisar Bela Diri kelahiran kembali, dia telah mengumpulkan semua jenis harta dan bahan langka dan menempatkannya ke dalam cincin tata ruang tanpa pemilik. Duan Lingtian menginginkan cincin tata ruang karena mendapatkannya setara dengan mendapatkan harta besar Kaisar Bela Diri kelahiran kembali. Di mana ini? Setelah mencari sehari semalam, Duan Lingtian masih tidak menemukan apapun. Setelah 10.000 tahun, pegunungan itu, kurang lebih, telah berubah. Oleh karena itu, tidak mudah bagi Duan Lingtian untuk menemukan cincin tata ruang yang ditinggalkan oleh Kaisar Bela Diri kelahiran kembali. Dia butuh waktu. Akhirnya, setelah 3 hari 3 malam, Duan Lingtian berhasil menemukan cincin tata ruang yang ditinggalkan oleh Kaisar Bela Diri kelahiran kembali. Cincin tata ruang terkubur jauh di bawah tanah. Duan Lingtian tidak akan menemukannya jika bukan karena energi spiritualnya yang tajam. Menetes. Duan Lingtian menusuk jarinya dan setetes darah jatuh di cincin tata ruang kuno yang baru diperoleh, membentuk klaim kepemilikan darah. Akhirnya, Duan Lingtian memperoleh kepemilikan cincin tata ruang. Dengan hanya berpikir, dia melihat semuanya di cincin tata ruang. Cincin tata ruang begitu luas sehingga menakutkan. Ini layak menjadi senjata roh kelas kerajaan yang dibuat oleh Kaisar Bela Diri kelahiran kembali. Ini sangat luas. Ruang cincin tata ruang di tangan Duan Lingtian begitu luas sehingga sebanding dengan tanah yang luas. Namun, perhatian Duan Lingtian dengan cepat teralihkan oleh sesuatu yang lain. Di dalam cincin tata ruang yang luas, ada tumpukan harta karun dan bahan langka yang bergunung-gunung. Duan Lingtian terpesona olehnya dan tertegun untuk waktu yang lama. Hal-hal ini ditinggalkan oleh Kaisar Bela Diri kelahiran kembali. Ini adalah harta karun yang besar. Mulai sekarang, semua itu miliknya. Mendesis. Setelah mengambil napas dalam-dalam, Duan Lingtian menjadi tenang dan mulai menginventarisasi semua harta dan bahan langka di cincin tata ruang. Dia benar-benar asyik dengan tugasnya. Meski secara mental sudah siap, detak jantung Duan Lingtian masih berakselerasi saat dihadapkan dengan begitu banyak harta. Waktu berlalu. 1 bulan telah berlalu hanya dalam sekejap mata. Puncak Lingtian, Sekte Lingtian. Embusan angin muncul, dan sosok hitam muncul di atas puncak Lingtian Peak. Itu adalah seorang pemuda tinggi berpakaian hitam. Dia tampak tampan. Wajahnya tidak terlihat tidak marah tetapi mengesankan. Ketika dia berdiri di sana, seolah-olah dia adalah satu dengan langit dan bumi. Hanya dengan pandangan sekilas, orang bisa tahu bahwa dia bukan orang yang sederhana. Tiba-tiba, bibir pemuda berpakaian hitam itu bergerak sedikit, dan dia berkata, "Duan Lingtian." Itu tidak keras, tetapi mengandung origin energi. Itulah mengapa itu menyebar ke setiap sudut dan celah di Lingtian Peak. Siapa yang memanggil pemimpin sekte? Sepertinya suara itu datang dari puncak. Untuk sementara waktu, seluruh sekte Lingtian terguncang. Banyak tetua dan murid Lingtian sekte naik ke udara dan terbang menuju puncak. Saat wakil pemimpin sekte Lingtian, Luo Ping, dan Zhang San dengan cepat muncul. Feng Tianwu, Gold Tag, dan Xiong Quan juga muncul satu demi satu. Xiong Quan, menurutmu siapa itu? Gold Tag bertanya pada Xiong Quan melalui transmisi suara. Bagaimana saya tahu? Xiong Quan menatap Gold Tag dan kemudian bergumam, seseorang di sini untuk tuan muda. Tapi dia masih belum kembali, aku tidak tahu apakah dia teman atau musuh. Segera setelah itu, setiap tetua dan murid puncak Lingtian yang tidak berkultivasi tertutup telah berkumpul di puncak-puncak Lingtian. Setelah tiba di puncak, sekelompok dari mereka memandang pemuda berpakaian hitam di kejauhan dan mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Apakah dia yang memanggil nama pemimpin sekte tadi? Sepertinya begitu. Banyak murid Lingtian sekte sedang menilai pemuda berpakaian hitam itu. Siapa kamu? Mengapa kamu mencari pemimpin sekte kami?
Luo Ping bertanya dengan suara yang dalam saat dia melihat pemuda berpakaian hitam itu. Namun, pemuda berpakaian hitam itu mengabaikan Luo Ping dan melihat ke arah kelompok tetua dan murid sekte Lingtian sebelum dia dengan keras bertanya, apakah Duan Lingtian membunuh murid Kaisar Bela Diri Hutan Batu yang hilang, Yang Chun? Pertanyaan pemuda berpakaian hitam itu terlalu tiba-tiba sehingga tidak ada yang bisa bereaksi untuk sementara waktu. Wajah mereka yang bisa berubah drastis. Meskipun tidak ada yang mengakui apapun, ekspresi di wajah mereka tentu saja membuat mereka menyerah. Ekspresi pemuda berpakaian hitam itu tetap tidak berubah, tetapi nadanya dipenuhi dengan rasa dingin saat dia berkata berulang kali, sangat bagus, sangat bagus. Bab 1204, Dia Lelakiku. Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy, Terjemahan Endless Fantasy. Siapa di antara kalian yang Duan Lingtian? Pria muda berpakaian hitam itu bertanya dengan tenang ketika dia melihat orang-orang di depannya. Pada saat ini, semua orang di Lingtian Sekte tampak sedikit ketakutan. Berdasarkan pertanyaan pemuda berpakaian hitam itu, jelas dia ada di sini untuk murid Kaisar Bela Diri, Yang Chun. Selain itu, dia di sini untuk membalas Yang Chun. Karena murid Kaisar Bela Diri itu, Yang Chun, dibunuh oleh pemimpin sekte, jika orang ini juga murid Kaisar Bela Diri seperti Yang Chun, aku yakin dia tidak akan berani datang ke Sekte Lingtian sendirian. Banyak tetua dan murid Lingtian Sekte berdiskusi di antara mereka sendiri. Namun, orang ini berani datang ke Sekte Lingtian sendirian, dia harus benar-benar percaya diri dengan kemampuannya. Dia harus lebih kuat dari Yang Chun, kata seorang tetua Sekte Lingtian tiba-tiba. Kata-katanya menyebabkan seluruh tempat terdiam. Kemampuannya bahkan lebih kuat dari Yang Chun, dan dia di sini untuk membalas Yang Chun. Mungkinkah orang ini menjadi murid langsung Kaisar Bela Diri? Murid langsung Kaisar Bela Diri. Itu adalah orang yang paling kuat di bawah Kaisar Bela Diri. Ini adalah seseorang yang sering bertemu Kaisar Bela Diri dan akan mendapatkan nasihat dan ajaran dari Kaisar Bela Diri. Kemampuan seseorang seperti itu tidak dapat dicapai oleh semua orang di sini. Tidak ada yang bisa mereka lakukan selain dengan rendah hati menatap orang ini. Kamu pintar untuk mengetahui identitasku. Pemuda berpakaian hitam itu melihat ke arah tetua Sekte Lingtian dan berkata dengan tenang, itu benar. Aku murid langsung Kaisar Bela Diri. Tuanku adalah Kaisar Bela Diri Siki dari Hutan Batu yang hilang, Yang Chun hanyalah seorang murid Kaisar Bela Diri yang menjalankan tugas untukku. Gemuruh. Kata-kata pemuda berpakaian hitam itu seperti guntur. Itu membuat banyak orang mengubah ekspresi mereka, dan mereka memiliki ketakutan di mata mereka. Meskipun mereka telah berspekulasi sebelumnya bahwa pemuda berpakaian hitam sebelum mereka mungkin adalah murid langsung Kaisar Bela Diri, itu memberi mereka perasaan yang berbeda ketika orang ini mengkonfirmasi spekulasi mereka. Lagi pula, ada kemungkinan mereka salah berspekulasi. Namun, situasi berubah ketika orang itu mengkonfirmasinya. Martial, murid langsung Kaisar Bela Diri. Dia benar-benar murid langsung Kaisar Bela Diri itu. Kurasa itu benar, menurutnya, bahkan Yang Chun hanyalah seseorang yang menjalankan tugas untuknya. Aku benar-benar tidak menyangka dia akan datang ke Sekte Lingtian untuk seseorang yang biasa menjalankan tugas untuknya. Ini seperti pepatah, cari tahu siapa tuan anjing sebelum mengalahkannya, dia pasti merasa harga dirinya sedang diinjak-injak. Wajah sekelompok tetua dan murid Lingtian Sekte berubah satu demi satu. Selain kaget, mereka juga merasa takut. Duan Lingtian, saya memberi Anda rentang 3 napas, jika Anda tidak menunjukkan diri, saya akan menghancurkan Sekte Lingtian Anda. Meskipun nada pemuda berpakaian hitam itu tenang, rasanya seperti gunung Tai menekan dada mereka ketika mereka mendengarnya. Itu mencekik, pemimpin Sekte kami telah pergi selama 2 bulan, dan dia belum kembali, kata Zhang San dengan ekspresi mengerikan di wajahnya. Dia tidak menyangka pemuda berpakaian hitam di depannya menjadi murid langsung Kaisar Bela Diri. Dia memiliki kemampuan untuk menghancurkan Sekte Lingtian sendirian. Mengesampingkan fakta bahwa pemimpin sekte mereka sedang pergi, bahkan jika dia ada di sini, Zhang San percaya bahwa orang itu masih mampu menghancurkan Sekte Lingtian. Murid langsung Kaisar Bela Diri berada di puncak tahap Raja Bela Diri. Pembangkit tenaga marsial monark biasa tidak bisa dibandingkan dengan dia. Meskipun pemimpin sekte mereka kuat, dia mungkin tidak cocok untuk orang ini. Itu benar, Luo Ping berbicara setelah Zhang San, mendukung apa yang dia katakan.
Sepertinya dia khawatir murid langsung kaisar bela diri tidak akan mempercayai kata-kata Zhang San. Ada ketakutan di mata Luo Ping juga. Dia pergi. Pemuda berpakaian hitam itu menyipitkan matanya sedikit sebelum membukanya lagi. Sebuah petunjuk dari kekejaman melintas di matanya. Selanjutnya, dia melihat sekeliling dan berkata dengan suaranya yang dalam, "Jika itu masalahnya, aku akan memberi kalian semua dua pilihan. 1. Temukan seseorang untuk mati atas nama Duan Lingtian. Atau 2. Aku membunuh kalian semua, secara efektif memusnahkan Sekte Lingtian." Dia melakukan ini untuk harga dirinya. Dia tidak peduli apakah itu Duan Lingtian atau orang-orang yang Duan Lingtian pedulikan yang meninggal. Meskipun dia tidak peduli tentang kematian Yang Chun telah menjadi bawahannya selama bertahun-tahun. Duan Lingtian telah mengacaukan orang yang salah. Itulah mengapa pemuda berpakaian hitam itu merasa harus melakukan sesuatu tentang hal itu. Astaga, kata-kata pemuda berpakaian hitam itu tampaknya telah menyebabkan gelombang di daerah itu. Itu membuat semua orang, termasuk Zhang San dan Luo Ping, mengubah ekspresi mereka. Namun, tidak ada relawan. Baik Zhang San maupun Luo Ping tidak mengajukan diri meskipun mereka adalah wakil pemimpin sekte. Ini bukan lelucon. Mereka pasti akan mati jika mereka mengajukan diri. Meskipun mereka bisa menyelamatkan semua orang di sekte jika mereka secara sukarela mati untuk pemimpin sekte mereka, bagaimana mereka bisa mengorbankan hidup mereka sendiri untuk menyelamatkan orang lain? Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Banyak tetua dan murid Lingtian sekte panik. Siapa yang rela mati untuk pemimpin sekte kita? Mengorbankan satu orang akan menyelamatkan seluruh sekte. Kami akan mengingat orang yang menjadi sukarelawan. Omong kosong. Kenapa kamu tidak menjadi sukarelawan, dan kami akan mengingatmu? Aku. Kelompok tetua dan murid Lingtian sekte tampak mengerikan saat mereka saling memandang. Tidak ada yang mau menjadi sukarelawan. Sepertinya kalian semua menghargai hidup kalian. Pria muda berpakaian hitam itu mengejek mereka ketika dia melihat pemandangan yang terbentang di depan matanya. Kalau begitu, aku akan mengirim kalian semua ke neraka. Selanjutnya, gelombang aura menakutkan naik dari tubuh pemuda berpakaian hitam itu ketika dia mengangkat lengannya. Aura mengerikan itu begitu menindas sehingga membuat murid-murid Lingtian sekte dengan basis kultivasi yang lebih rendah mengubah ekspresi mereka. Mereka memiliki ekspresi putus asa di wajah mereka. Ini adalah kekuatan murid langsung kaisar bela diri. Kamu bilang kamu akan membiarkan mereka pergi selama seseorang menjadi sukarelawan, kan? Pada saat ini, suara tenang namun dingin bergema di udara, menyela pemuda berpakaian hitam itu. Itu adalah suara seorang wanita. Itu datang dari kejauhan. Selanjutnya, siluet merah menyala muncul seperti peri api. Itu muncul di depan orang-orang dan berdiri di sana memandangi pemuda berpakaian hitam itu. Nona Tianwu, izinkan saya mewakili Tuan Muda. Pada saat yang sama, dua siluet juga muncul. Salah satu pria parubaya memandang wanita berpakaian merah dengan sungguh-sungguh. Wanita berpakaian merah yang baru saja muncul adalah Feng Tianwu. Dia memelototi pemuda berpakaian hitam di hadapannya dengan dingin begitu dia muncul. Sektenya adalah sekte saya, dia menjawab dengan tenang kepada Xiong Kuan yang baru saja tiba seolah-olah melakukan ini adalah hal yang biasa. Betapa cantiknya, mata pemuda berpakaian hitam itu terpaku pada Feng Tianwu begitu dia muncul. Dia telah melihat banyak wanita cantik dalam hidupnya, tetapi kebanyakan dari mereka dangkal. Ini adalah pertama kalinya dia melihat wanita cantik dan anggun seperti wanita berpakaian merah di depannya. Hatinya yang selalu dipenuhi dengan hasrat untuk martial dao dan kultivasi sejak awal waktu tersentak. Dia sedang jatuh cinta, Nona Tianwu. Ekspresi Xiong Kuan berubah drastis ketika dia mendengar kata-kata Feng Tianwu. Bagaimana dia bisa melaporkan ini kepada tuan mudanya jika sesuatu terjadi pada Nona Tianwu? Bunuh aku, dan biarkan semua orang pergi. Xiong Kuan menarik napas dalam-dalam dan muncul di hadapan Feng Tianwu seperti sambaran petir. Dia melindungi Feng Tianwu di belakangnya. Suara mendesing. Begitu Xiong Kuan berdiri diam, suara angin bersiul terdengar sebelum siluet muncul di sebelahnya. Keduanya berdiri di depan Feng Tianwu seperti perisai, melindunginya. Itu adalah penjahat emas. Penjahat emas. Kamu, Xiong Kuan tidak bisa menahan perasaan terkejut ketika dia melihat penjahat emas melindungi Feng Tianwu seperti dia. Masuk akal bagi Xiong Kuan untuk mengorbankan hidupnya demi tuan mudanya yang telah dia ikuti selama bertahun-tahun. Namun,
Itu berbeda untuk Gold Tag karena waktu yang dia habiskan bersama tuan mudanya singkat. Apa, tidak percaya aku akan melakukan hal seperti itu? Gold Tag tersenyum tenang. Ada sedikit rasa hormat di matanya. Dari tuan kedua yang membalaskan dendam klan kita, aku telah memberikan hidupku padanya. Untuk tuanku, aku, penjahat emas, akan mati tanpa penyesalan. Sayang sekali aku tidak bisa tinggal di sisi tuan, kata penjahat emas sambil menghela nafas. Feng Tianwu, penjahat emas, dan Xiong Quan berdiri di depan pemuda berpakaian hitam itu untuk melindungi semua tetua dan murid sekte Lingtian. Pada saat ini, banyak dari wajah orang-orang itu memerah karena malu. Aku, Zhang San, bersedia mengorbankan hidupku untuk pemimpin sekte juga. Segera setelah itu, Zhang San yang ekspresinya berubah beberapa kali terbang di sebelah Xiong Quan dan Gold Tag. Matanya tertuju pada pemuda berpakaian hitam itu. Dia selalu memandang pemimpin sekte sejak dia bergabung dengan sekte Lingtian. Selain itu, dia juga mendapatkan banyak manfaat dari pemimpin sekte. Dia akan malu pada dirinya sendiri jika dia tidak menjadi sukarelawan. Dia sudah merasa sangat bersalah karena tidak menjadi sukarelawan sebelumnya. Suara mendesing, suara angin bersiul lain bergema di udara. Luo Ping juga telah melangkah keluar untuk menjadi sukarelawan. Karena ini, dua wakil pemimpin sekte Lingtian, Zhang San dan Luo Ping, mendapatkan rasa hormat dari para tetua dan murid sekte Lingtian yang hadir di tempat kejadian. Mereka menggunakan tindakan mereka untuk membuktikan bahwa mereka layak untuk posisi mereka sebagai wakil pemimpin sekte. Nyawamu yang tidak berguna tidak cukup untuk mati demi Duan Lingtian. Pada saat ini, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Pria muda berpakaian hitam itu mengangkat lengannya, dan angin agung menyapu. Itu menyapu 4 orang di depan Feng Tianwu hanya dalam sedetik. Ada 2 raja bela diri tingkat ke-7 di antara 4 raja bela diri, tetapi tidak satupun dari mereka yang berhasil bereaksi tepat waktu. Mereka tersapu satu demi satu dan tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Mereka sama rentannya dengan semut di hadapan pemuda berpakaian hitam itu. Pada saat ini, ekspresi keempat orang itu berubah. Setelah menyingkirkan 4 hambatan di depannya, pemuda berpakaian hitam itu menatap Feng Tianwu dengan hasrat yang membara. Dia dengan belak-belakan bertanya, apakah kamu yakin bersedia mati untuk pemimpin sekte Lingtian sekte, Duan Lingtian? Feng Tianwu tidak menanggapi pemuda berpakaian hitam itu. Tekad di matanya tidak diragukan lagi merupakan respons terbaik. Gadis cantik sepertimu rela mati demi Duan Lingtian, sejujurnya, bahkan aku sedikit iri padanya, kata pemuda berpakaian hitam itu perlahan. Dia tidak marah sama sekali. Ada kecemburuan di matanya saat dia bertanya, bagus. Hubungan seperti apa yang kamu miliki dengannya sehingga kamu bahkan rela mati untuknya? Dia laki-laki saya, jawab Feng Tianwu kali ini. Matanya yang awalnya dingin berubah menjadi hidup ketika dia berbicara. Bahkan embun beku di wajahnya tampaknya telah mencair sedikit. Bab 1205, 10 tahun. Penerjemah, editor terjemahan Endless Fantasy. Terjemahan Endless Fantasy. Bagi Feng Tianwu yang telah kehilangan ingatannya, Duan Lingtian adalah segalanya baginya. Duan Lingtian telah berada di sisinya selama ini. Dia tidak hanya memberinya kehangatan, tetapi dia juga memberikan segalanya. Berada di sisi Duan Lingtian terasa seperti rumah baginya. Dia senang memanjakan diri Duan Lingtian. Sekarang sekte Lingtian dalam masalah, dan semua orang membutuhkan seseorang yang bertanggung jawab untuk mewakili Duan Lingtian. Itu wajar baginya untuk menjadi sukarelawan. Dia tidak melakukannya untuk sekte Lingtian. Dia melakukannya untuk Duan Lingtian, pria yang dia putuskan untuk bergantung selama sisa hidupnya. Dia akan mati tanpa penyesalan jika dia harus mati untuk pria itu. Laki-lakimu, wajah pemuda berpakaian hitam itu berubah muram ketika mendengar kata-kata Feng Tianwu. Dia tidak tampak senang. Dia tidak menyangka bahwa kecantikan di hadapannya akan menjadi milik orang lain. Astaga, jubah merah Feng Tianwu berkibar seperti nyala api yang menari tiba-tiba. Pada saat yang sama, api mulai merajalela di tubuhnya sebelum berubah menjadi api berbentuk pedang. Pedang fleksibel merah sepanjang 5 kaki muncul di tangannya. Saat dia menggabungkan energinya dengan itu, pedang itu bergetar sedikit dan mengeluarkan suara siulan pedang yang tajam. Energi langit dan bumi bergemuruh di langit sebelum membentuk fenomena langit dan bumi. Meskipun Feng Tianwu tahu dia bukan tandingan pemuda berpakaian hitam di depannya, dia tidak berencana untuk tetap diam dan menunggu kematian.
Itu bukan siapa dia. Dia harus bertarung dengan sekuat tenaga meskipun dia bukan tandingan musuh. Saya harap Anda akan menepati kata-kata Anda. Feng Tianwu mengucapkan setiap kata dengan bibirnya yang indah saat dia menatap pemuda berpakaian hitam itu tanpa emosi. Dengan kekuatan kecil ini, kamu jauh di belakangku. Pemuda berbaju hitam itu menggelengkan kepalanya saat melihat fenomena langit dan bumi di atas kepala Feng Tianwu. Kekuatannya bukanlah ancaman baginya. Namun, itu tidak penting, karena aku telah berubah pikiran. Pemuda berpakaian hitam itu mengungkapkan senyum langka di bibirnya. Senyum jahatnya membuat orang merinding. Feng Tianwu mengangkat alisnya yang indah sedikit ketika dia mendengar kata-katanya. Sementara itu, semua orang menatap pemuda berpakaian hitam itu. Mereka tidak tahu apa yang akan dilakukan pemuda berpakaian hitam itu selanjutnya. Apakah dia menyesali janji yang dia buat? Apakah dia masih ingin menghancurkan seluruh sekte Lingtian? Pada saat ini, banyak dari ekspresi mereka berubah menjadi ketakutan. Aku tidak membunuhmu. Aku bisa membiarkan sekte Lingtian dan bahkan Duan Lingtian pergi. Pemuda berpakaian hitam itu memandang Feng Tianwu dengan hasrat membara. Tatapannya memberi Feng Tianwu firasat buruk, dan wajahnya berubah muram. Kondisi Anda, Feng Tianwu pelit dengan kata-katanya. Jadilah wanitaku. Kata pemuda berpakaian hitam itu. Keinginan membara di wajahnya tetap ada di wajahnya bahkan ketika dia berbicara. Astaga, kata-kata pemuda berpakaian hitam itu membuat semua orang yang hadir terkesiap. Beraninya murid langsung kaisar bela diri ini mencoba mencuri wanita pemimpin sekte mereka. Semua orang di sekte Lingtian tahu wanita berpakaian merah, Feng Tianwu, adalah wanita pemimpin sekte. Bahkan Feng Tianwu tidak menyangkal hal ini. Dalam mimpimu. Dua teriakan marah terdengar hampir bersamaan. Itu adalah penjahat emas dan Siong Kuan. Mereka marah dengan kata-kata pemuda berpakaian hitam itu dan memelototinya. Orang ini mencoba mencuri wanita tuan dan tuan muda mereka. Diam. Wajah pemuda berpakaian hitam itu berubah muram. Saat dia mengangkat lengannya, energi agung tersapu. Gold Tag dan Siong Kuan dikirim terbang. Tanah berbintik-bintik dengan darah yang tampak seperti api. Aku akan menyelamatkan kalian berdua. Aku akan membunuh kalian berdua jika kalian berani mengatakan sesuatu lagi. Pria muda berpakaian hitam itu berkata dengan dingin. Dia hanya mengajar Gold Tag dan Siong Kuan pelajaran kali ini. Dia melukai mereka berdua alih-alih mengambil nyawa mereka. Apa keputusanmu? Rasa dingin di wajah pemuda berbaju hitam itu menghilang dan tergantikan dengan senyuman saat menatap Feng Tianwu lagi. Tidak terjadi. Feng Tianwu menyipitkan matanya yang indah. Rasa dingin di wajahnya tampaknya telah tumbuh, mengeluarkan aura yang mengintimidasi. Apakah kamu ingin semua orang di sekte Lingtian mati? Pemuda berbaju hitam itu tersenyum. Dia mengancam Feng Tianwu dengan senyum menawan di wajahnya. Begitu dia mengatakan itu, sebagian besar ekspresi para tetua dan murid sekte Lingtian berubah. Mereka pikir mereka bisa lolos dari kematian. Mereka tidak menyangka situasi akan berbalik begitu saja. Suasana hati mereka jatuh dari surga sampai ke neraka hanya dalam sekejap mata. Para tetua dan murid sekte Lingtian menoleh untuk melihat Feng Tianwu. Mereka ingin tahu keputusan apa yang akan dibuat Feng Tianwu. Terserah, jawab Feng Tianwu dengan tenang. Dia tampaknya tidak terganggu oleh ancaman pemuda berpakaian hitam itu. Pemuda berpakaian hitam itu tercengang. Dia tidak berharap Feng Tianwu merespons dengan cara itu. Apakah kamu tidak ingin melindungi sekte Lingtian untuk priamu? Apakah kamu menarik diri sekarang? Feng Tianwu mengabaikan pemuda berpakaian hitam itu. Namun, matanya yang tak kenal takut adalah respons tidak langsung terbaik. Apa yang dia coba katakan sederhana. Dia tidak takut mati, tetapi tidak mungkin bagi pemuda berpakaian hitam untuk memilikinya. Dia lebih baik mati daripada mengkhianati pria yang dicintainya, Duan Lingtian. Hebat, hebat. Pemuda berpakaian hitam itu menarik napas dalam-dalam dan berkata, hebat 2 kali. Banyak tetua dan murid sekte Lingtian menjadi tegang setelah mendengar kata-kata pemuda berpakaian hitam itu. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku, Zhou Yi, bertemu dengan seorang wanita yang sangat aku sukai. Zhou Yi adalah pemuda berpakaian hitam. Dia adalah murid langsung kaisar bela diri dari hutan batu yang hilang. Cara dia memandang Feng Tianwu menjadi semakin bersemangat. Aku rela melepaskan apa yang terjadi hari ini.
Aku tidak akan membunuh Duan Lingtian atau siapapun di Sekte Lingtian, tapi kamu harus mengikutiku ke hutan batu hilang. Mata Zhou Yi berbinar saat dia berkata dengan belak-belakan, 10 tahun. Kamu hanya perlu tinggal di hutan batu hilang selama 10 tahun, aku akan mengadilimu dalam 10 tahun mendatang. Aku tidak akan melakukan apapun padamu sebelum aku berhasil menjadikanmu milikku. Jika kamu masih menolakku 10 tahun kemudian, aku akan memberimu kebebasan. Zhou Yi dipenuhi dengan keyakinan saat dia berbicara. Dia yakin bahwa dia bisa menjadikan wanita ini miliknya dalam waktu 10 tahun. Siapa dia? Dia adalah murid langsung dari Kaisar Bela Diri. Murid paling kuat dari Kaisar Bela Diri Shiki. Dia harus bunuh diri jika dia gagal merayu seorang wanita setelah 10 tahun. 10 tahun. Tempat itu menjadi sunyi lagi setelah Zhou Yi berbicara. Nona Tianwu tidak setuju dengan itu. Gold Tag dan Xiong Quan yang telah pulih banyak setelah mengkonsumsi Healing Medicinal Pills berkata kepada Feng Tianwu melalui transmisi suara. 10 tahun, itu tidak dianggap lama untuk seorang seniman bela diri, tetapi untuk pasangan muda, itu terlalu lama. Cukup lama untuk satu melupakan yang lain. Meskipun seseorang mungkin tidak lupa sepenuhnya, itu cukup lama untuk ingatannya memudar. Ya, Nona Tianwu, tolong pikirkan ini baik-baik, kata Zhang San dan Luo Ping. Meskipun mereka ingin hidup, mereka lebih baik mati daripada membiarkan wanita cantik seperti itu mengorbankan 10 tahun hidupnya untuk mereka. Ini adalah penawaran terbaik yang bisa saya berikan, jika Anda tidak mau, saya akan membunuh semua orang di Sekte Lingtian. Setelah itu, saya akan menunggu Duan Lingtian kembali sebelum saya membunuhnya. Suara Zhou Yi menjadi dingin ketika dia melihat kurangnya respon Feng Tianwu. Kesabarannya akhirnya terbatas. Akhirnya, ada keaktifan di mata Feng Tianwu saat dia melirik Zhou Yi dengan samar dan berkata, sumpah. Apa, Anda khawatir murid langsung Kaisar Bela Diri seperti saya akan menarik kembali kata-kata saya? Meskipun Zhou Yi mengatakan itu, hatinya dipenuhi dengan kegembiraan karena wanita berpakaian merah di hadapannya telah cukup setuju dengan kondisinya dan bersedia mengikutinya. Oleh karena itu, Zhou Yi bekerja sama dan mengambil sumpah 99 kesengsaraan surgawi. Bang, bang, bang. Segera, 9 tepukan guntur terdengar sebagai tanggapan atas sumpah Zhou Yi. Memimpin, Feng Tianwu berkata dengan dingin setelah dia melihat Zhou Yi mengambil sumpah. Zhou Yi belum kembali tenang. Begitu dia sadar kembali, dia segera memimpin Feng Tianwu ke arah barat laut. Tujuannya adalah hutan batu yang hilang. Zhou Yi meninggalkan Sekte Lingtian dengan Feng Tianwu begitu saja. Dia benar-benar lupa tentang membalas Yang Chun. Baginya, kematian Yang Chun bukanlah apa-apa. Hal terpenting baginya sekarang adalah kecantikan yang dia sukai. Dalam 10 tahun mendatang, dia akan melakukan semua yang dia bisa untuk memenangkan hati wanita cantik ini dan menjadikannya wanitanya. Namun, Feng Tianwu hanya bersikap pragmatis. Dia percaya kakaknya Duan akan meningkatkan kemampuannya dalam waktu kurang dari 10 tahun dan akan datang ke hutan batu hilang untuk menyelamatkannya. Dia akan memperlakukan waktunya di hutan batu hilang sebagai kesempatan untuk berkultivasi. Dia tidak khawatir Zhou Yi akan memnya karena dia bisa mengendalikan energinya dan meledak bahkan sebelum Zhou Yi bisa melakukannya. Dia lebih baik mati daripada mengkhianati kakak Duannya. Dia adalah pria yang dia perlakukan sebagai calon suaminya. Dia memutuskan untuk pergi dengan Zhou Yi karena dia punya rencana dalam pikirannya. Dia punya dua pilihan saat ini. Salah satunya adalah menunggu kakak Duan untuk menyelamatkannya atau Zhou Yi untuk membebaskannya setelah 10 tahun seperti yang dijanjikan. Pilihan kedua adalah kematian. Namun, dia tidak punya keluhan. Aku bersedia menggunakan 10 tahun masa mudaku untuk menukar nyawamu. Siluet ungu segera muncul di benaknya. Senyum hangat yang langka muncul di bibirnya. Setelah Zhou Yi pergi bersama Feng Tianwu, para tetua, murid, dua wakil pemimpin Sekte Lingtian, Gold Tag, dan Xiong Quan tampak muram. Semua wajah mereka, termasuk para tetua dan murid Sekte Lingtian, tidak terlihat terlalu bagus. Meskipun mereka senang mereka selamat, mereka tidak bisa tidak merasa bersalah ketika mereka memikirkan bagaimana mereka selamat karena wanita pemimpin sekte mengorbankan 10 tahun masa mudanya. Saya khawatir Tuan tidak akan dapat menerima ini ketika dia kembali dan mengetahui tentang ini. Wajah Gold Tag tampak muram, dan hatinya terasa berat.
Tuan muda pasti akan pergi ke hutan batu hilang segera setelah dia kembali. Xiong Kuan mengenal Duan Lingtian lebih dari siapapun yang hadir. Sementara itu, Duan Lingtian yang tidak menyadari apa yang terjadi sedang dalam perjalanan kembali.